Selamat pagi anak-anak. Nah, ibu berharap ya anak-anak di rumah sudah dalam keadaan siap, dalam keadaan semangat untuk mendengarkan devosi hari ini. Nah, sebelum itu atau sebelum membaca firman Tuhan, Ibu Tere mau ajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa ya anak-anak. Ayo dalam keadaan siap dan dalam keadaan posisi berdoa. Sudah anak-anak? Oke, Ibu harap sudah ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau masih tetap memberkati kami. Bapa yang baik, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memimpin kami Tuhan. Engkau berkati Ibu Tere yang akan menyampaikan Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan dapat dipahami dan dipengerti oleh siswa. Bapa yang baik, kepada siswa juga Tuhan, Engkau yang memberikan hati, Engkau yang memberikan telinga yang ingin dengar-dengaran Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang didengar dapat dilakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, dari devosi-devosi kemarin kita sudah membahas tentang Bapak Abraham. Benar ya, Bapak Abraham. Di sini kita membahas bahwa Bapak Abraham adalah orang yang percaya kepada Allah. Orang yang memiliki kepercayaan yang sangat besar akan janji Allah. Nah, Bapak Abraham dapat percaya kepada Allah karena Bapak Abraham itu memiliki iman yang begitu besar. Nah, Allah juga memilih Bapak Abraham dan berjanji kepadanya untuk memberikan keturunan. Kita tahu ya anak-anak ya, Bapak Abraham itu sudah lama belum memiliki keturunan. Bisa dibilang usianya itu sudah cukup tua, tetapi dia belum memiliki keturunan. Tapi di sini Tuhan Allah berjanji untuk memberikan Bapak Abraham keturunan. Nah, keturunan itu pada puncaknya nanti itu akan kepada Kristus ya anak-anaknya. Nah, sebelum itu Ibu mau ajak anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya, yang Ibu kasih judul Iman yang Sejati Melahirkan Perbuatan, yang terambil dari Yakobus yang kedua ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Nah, di sini Ibu akan bacakan kepada anak-anak semua. Yakobus yang kedua ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17 nih. Kalau di Alkitab dibuat judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian jugalah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, di sini anak-anak, surat Yakobus menjelaskan bahwa setiap iman kita itu harus membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Nah, tadi Ibu sudah membahas tentang keturunan Bapak Abraham yang berujung atau berpuncak itu pada Kristus. Nah, pada Kristus itu kita diberi kesempatan ya,
pada kehadiran Kristus atau pada adanya Kristus tidak ada lagi pemisahan antara orang Israel dan orang non-Israel. Nah, kita tahu pada zaman dahulu itu ada perbedaan orang Israel dan non-Israel ya anak-anak, atau yang biasa disebut orang kafir. Nah, tetapi pada kesempatan ini, pada waktu ini justru kita di zaman sekarang ini masih diberi kesempatan untuk beriman kepada Kristus, yaitu iman yang sejati. Dari mana kita memperoleh iman itu? Nah, dari surat Roma disebutkan bahwa iman itu berasal dari pendengaran akan firman Tuhan ya anak-anak ya. Kita bisa beriman jika kita sering membaca firman Tuhan, sering mendengarkan. Bagaimana kita bisa beriman sementara kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu secara ogah-ogahan ya anak-anak ya. Nah, seperti ibu kasih contoh, bagaimana caranya kalian bisa pintar atau mengetahui sesuatu tetapi kalian tidak pernah belajar, tidak pernah mencari informasi? Nah, sama halnya dengan iman tersebut. Kita tidak bisa beriman ketika kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan itu sendiri atau membacanya ya anak-anaknya. Nah, di sini ketika kamu sudah mengaku memiliki iman, kamu sudah mengaku beriman, artinya kamu juga harus mewujudkan imanmu itu kepada perbuatanmu. Ya anak-anak ya, jangan hanya mengaku bahwa aku adalah orang yang beriman, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan orang yang beriman. Salah satu contohnya, kamu bilang kamu adalah orang yang beriman, ternyata membaca firman Tuhan pun tidak pernah, ke gereja pun tidak pernah, mengikuti persekutuan juga pernah, dan belajar pun belum pernah, yaitu untuk bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabmu. Nah, sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang sudah beriman harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau anak-anak sekarang tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar. Nah, di surat Yakobus ini kita diingatkan lagi ya anak-anak ya, bahwa imanmu itu tanpa perbuatan sama aja mati. Artinya mati anak-anak, tidak ada artinya. Namanya mati itu tidak ada wujudnya ya anak-anaknya. Jadi ketika kalian sering membaca firman Tuhan pun, sering pergi ke persekutuan pun, pergi ke gereja pun, kalau kalian tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kalian dengan baik, dengan setia, itu sama aja bohong ya anak-anak ya. Tidak ada artinya. Jadi ketika kita beriman harus diwujudkan melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita. Hal sederhana yang dapat kamu lakukan adalah mengasihi orang-orang di sekitarmu. Oke anak-anak, nah firman Tuhan pada saat ini hanya cukup ya sampai di situ ya anak-anak ya. Ibu berharap firman Tuhan yang singkat banget hari ini dapat dimengerti dan dapat dilakukan oleh anak-anak semua di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, di sini ibu mau kasih pertanyaan kepada anak-anak semua ya, dan ini ditulis di agenda kelas. Bagaimana kamu dapat mendengarkan firman Tuhan atau bagaimana kamu dapat beriman? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu itu adalah orang yang beriman? Nah, itu ditulis nanti di buku agenda dan dikasih sama wali kelas masing-masing ya anak-anak ya. Oke, nah cukup ya sampai di sini firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Ibu Tere mau ajak anak-anak semua untuk berdoa kembali.
dalam posisi berdoa ya anak-anak ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang dapat kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu yang singkat itu Bapa bisa kami lakukan, bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan, bisa menjadi tongkat bagi kami untuk dapat melangkah ke depannya. Tuhan, apapun yang akan kami lakukan selanjutnya, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, amin ya anak-anak. Nah, nanti setelah ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran kembali. Oke, dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.